dia ini menjalani juga berbagai metode pengobatan termasuk kemoterapi, kemoterapi dulu, kemoterapi medisnya kan radiasi dan operasi, baik di dalam maupun di luar negeri. Berarti udah canggih lah ya pengobatannya. Singapura akibat sakit radang selaput otak atau meningitis dan kanker kelenjar getah bening. Wow. Kanker kelenjar. Satu hal tadi aku langsung kanker. Ya, Kanjeng Nabi itu pernah debat sama orang-orang Yahudi. Kanjeng Nabi bilang, penyakit menular itu nggak ada. Penyakit menular itu nggak ada. Titik di situ. Nah, kalau berarti nggak semuanya. Yang mengaku-ngaku. Alah. Yang mengaku bisa santet segala macam santet tahu sekarang. Selamat datang kembali kawan-kawan dari dunia lain. Apa kabarnya semuanya? Percaya nggak kalau di dunia semodern sekarang, medsos sudah berkembang di mana-mana, tapi masih ada santet? Percaya banget. Percaya banget. Santet itu seperti apa, kemudian kerjanya seperti apa, bener nggak itu mencelakai kalian? Dan mungkin nanti aku mau kasih tutorial santet. Enggak dong. Langsung ditungguin ya? Nah, iya, langsung ditungguin. Enggak. Tutorial santet nggak akan aku share dimanapun. Oke, jadi memang santet itu ternyata ada. Kita akan bahas tentang selebriti yang ditengarai meninggal karena santet. Dan inilah kisah dunia lain. Kita akan kembali masuk ke dalam sisi dunia yang mungkin belum pernah kita kenal. So, let's open your mind. Dan dari perjumpaan mereka terungkaplah beberapa fakta mencengangkan. Pertama, nyaris setiap malam almarhumah Jupe hadir di dalam mimpinya. Di mimpi itulah almarhumah Jupe kerap membisikkan pertanda akan hadirnya malapetaka yang bakal menimpa keluarga. Oke, jadi ternyata memang benar ya. Banyak orang yang masih mempercayai santet hingga hari ini. Dan memang ada rumornya kan, selebriti-selebriti tanah air ini yang meninggal karena santet. Coba tolong kasih kita artikel-artikelnya seperti apa. Nah di pembahasan hari ini ada 3 nih yang kita catat dan kita mau ceritain kronologinya lah ya. Karena ini ditengarai meninggal karena santet itu. Ini salah satunya ada almarhumah Stefi Agnesia. Itu udah bukan ditengarai lagi sih, karena beliaunya sendiri pun sudah sempat mengakui. Aku ceritain sedikit kali untuk kita kilas balik, atau siapa tahu teman-teman waktu itu sempat mengikuti kasusnya. Karena kan itu ramai juga kan, sempat pro dan kontra. Jadi ada selebgram Stefi Agnesia ini meninggal dunia pada usia 32 tahun. Masih muda. Itu di tahun 2023 ya kan. Salah. Ini yang di tahun 2023 itu sebelum meninggal dunia, ini di akun TikToknya sempat membagikan curhatan hati lah ya. Di TikTok lagi udah kayak anak sekarang aja. Gimana tuh? Nah, yang mengindikasikan bahwa dirinya itu menjadi korban dari ilmu hitam. Wow. Nah, Stefi ini membagikan sebuah video yang memperlihatkan hasil ronsen di mana ada 2 buah jarum di dalam tubuhnya. Ya kan? Nah, dari platform tersebut juga Stefi mengetahui dirinya diduga kena santet itu awalnya katanya habis pijat tuh. Habis pijat ya kan. Pijat itu ada ciri-cirinya segala macam. Beliau baru sadar nih karena dikasih ternyata tahu tulang pijitnya. Ternyata memang belakangan ini tubuhnya ini sering merasakan lemas setiap harinya. Terus sampai beberapa kali itu nggak bisa nafas katanya. Nah, pengalaman tersebut tentunya membuat Stefi ini takut lah ya kan. Ya, karena percaya nggak percaya nih. Dan karena khawatir, dia akhirnya sempat periksa ke dokter. Bukan cuma 1 dokter, ke 25 dokter. Banyak dong, banyak 25 dokter. Tapi dari 25 dokter ini disebut katanya beliau ini nggak terindikasi penyakit medis. Oh, berarti sakit medisnya nggak ada? Nggak ada. Unidentified, Terus 25 dokter loh, bilang semua nggak ada kena medis. Gitu kan. Terusnya ini makin mengejutkan lagi nih. Tadi sebelumnya itu kan dia itu cerita kalau dia ini kena santet nih. Setelah ini dia bener-beneran barbar nih, terang-terangan katanya dia tahu siapa pelaku santetnya. Katanya dia tahu. Siapa kata dia?
Pokoknya katanya ini jangan langsung kayak gitu dong. Deg-degan ya kan. Ciri-cirinya. Katanya ciri-cirinya itu yang pernah berantem sama dia di tahun 2019, seorang perempuan. Bahkan nih, nah di tengah kontroversi waktu itu nih, pusaran konflik ini tersebutlah satu nama. Ada Icha Nisa Faradila. Itu yang nyebut siapa? Steffi Agnesia apa orang lain yang nyebut itu? Aku lupa ya. Pokoknya, coba netizen komen deh siapa yang nyebut ya. Pokoknya itu emang udah ada indikasinya, mungkin karena rumor itu beredar, mencuat dan segala macam, tersebutlah satu nama. Bahkan Kak Ica ini ya sempat juga buka suara kan waktu itu, sempat buka suara dan membantah semuanya, semua tudingannya. Bahkan dia ini nih ya berani bersumpah Al-Quran, berani sumpah pocong, bahkan menantang 1000 paranormal untuk membuktikan kalau tudingan yang dilontarkan kepada dirinya ini nggak benar. Bahkan suaminya DM aku. Iya, terus. Oke, ya kurang lebih ceritanya kayak gitu. Paling yang sekarang aku mau konfirmasi, kira-kira benar nggak kena santet? Walaupun nih almarhumah sudah mengakui lah ya, kayak kalau udah mengaku nih diri gue nih kena santet. Gitu. Iya. Katanya almarhum kan dia kena santet. Jadi kita udah pernah bahas dan ulas tentang itu cukup viral sih, cukup viral banget. Bahkan kita juga ngedatengin salah satu ahli hukum, Bang Firman Chandra, untuk membahas ini. Gimana sih kisah dunia lain ini satu-satunya channel horor yang mikir pakai logika. Bukan hanya channel horor sih ini, karena kita berbagi pengetahuan ya. Ternyata santet itu bisa dituntut. Ternyata tukang santet ada pasal undang-undangnya juga. Ada undang-undang pidananya. Walaupun susah dibuktikan sih kan, santet itu susah. Bisa, kalau orang mau sebenarnya bisa, dan itu berlaku di tahun ini, 2025. Karena kemarin tahun 2024 katanya Bang Firman Chandra berlaku di tahun depannya, ya ini tahun depannya. Nah, jadi gini, akhirnya beritanya terangkatnya bahwa beliau ini adalah terkena kanker serviks, kanker rahim. Catat dulu kalian, kanker rahim. Seperti itu. Adapun cerita beliau tentang 25 dokter yang nggak bisa identifikasi apa sakitnya, kemudian indikasi-indikasi apa penyakitnya, itu sebenarnya memang sudah dirasakan oleh beliau, memang udah dirasakan oleh almarhum lah ya. Jadi bisa dibilang kalau aku di video yang kemarin itu memang fix aku bilang ya kan, beliau ini kena santet. Gimana cara membuktikannya? Udah dikasih tahu sama Bang Firman Chandra. Gini gitu. Ada beberapa step yang harus dilakukan. Dan kemudian ini terlepas dari konflik di media sosial ya. Konflik media sosial itu biasanya netizen yang nggak paham tentang itu, berasumsi akhirnya. Asumsi ini yang memperkeruh suasana, sebenarnya seperti itu. Nah, sebenarnya si Ica kemarin itu udah pernah aku mintain kalau mau klarifikasi, kalau mau hak jawab, ya kan? Hak jawab itu penting buat kita sebagai jurnalis segala macam, itu penting. Tapi akhirnya belum jadi sampai hari ini. Tapi ya udah ya. Tapi kalau menurutku sendiri, ini almarhum ini memang kena santet. Tapi dari siapa? Aku nggak mau bilang karena aku juga belum melakukan penelitian mendalam tentang itu. Betul. Tapi beliaunya sendiri kan udah tahu kan katanya. Mungkin keluarganya udah tahu, cuman nge-keep aja kali ya. Atau almarhumnya juga sekarang udah meninggal, jadi keluarga juga ya berusaha pasrah, ikhlas dan doakan supaya diterima di sisi Tuhan. Nah, amin. Moga-moga surga, moga-moga dapat surga yang enak lah, seperti itu. Jadi memang ada beberapa caranya atau beberapa metodenya. Nanti di akhir kita akan bahas kenapa sih sakit-sakit seperti ini kok terindikasi dengan santet. Oke, berarti nih Kak Steffi ini terkonfirmasi kena santet ya. Tapi medisnya ini ada ya. Medisnya ini kena kanker serviks. Ya, hipotesis sementara itu adalah kena santet. Oke. Untuk pembuktian teori dan lain sebagainya perlu untuk step lebih lanjut. Oke, berarti pantengin terus sampai akhir nih guys. Karena kita masih punya 2 lagi. Siapa tuh? Yang kedua ini ada almarhumah Julia Perez. Ya, ini nih aktris, penyanyi, dan presenter ternama di Indonesia lah ya. Siapa yang nggak kenal Kak Jupe, iya bintang film juga kan. Nah ini kan beliau ini menghembuskan nafas terakhir setelah menjalani perawatan intensif di rumah sakit pada sekitar 2017. 2017 sudah lama juga ya, hampir 10 tahun ya. Nah ini kan almarhum Jupe ini juga meninggal karena diindikasikan kanker serviks.
Ya, sama ya, stadium berarti ya? stadium lanjut atau stadium 4. Oke. Dan setelah berjuang melawan penyakit tersebut nih selama bertahun-tahun, dia ini menjalani juga berbagai metode pengobatan termasuk kemoterapi, kemoterapi medis dulu. dulu. Kemoterapi Terus? medisnya kan radiasi dan operasi, baik di dalam maupun di luar negeri. Berarti udah canggih lah ya pengobatannya karena benar-benar diobati nih. Namun nih meskipun udah didiagnosis sama dokter nih, ada diagnosanya lah ya sama dokter kalau beliau ini terkena kanker serviks. Muncul juga nih rumor dan spekulasi liar kalau beliau ini terkena santet atau ilmu hitam, kiriman ilmu hitam. Tapi dugaan ini tuh ya masih simpang siur nih, belum terbukti. Ada sebagian yang mempercayai, ada sebagian yang enggak. Karena kan kalau orang yang percaya medis kan kayak orang ini karena sakit kok gitu, karena sakit kanker serviks katanya gitu. Cuman ada rumor ini. Ya kembali lagi kanker serviks dan memang kalau almarhum Julia Perez ini waduh banyak berita kontroversialnya lah ya. Terlepas dari ya moga-moga surga langgeng lah buat Julia Perez juga. Terlepas dari kontroversialnya itu sangat memungkinkan sekali kalau seorang Julia Perez ini mungkin karena konfliknya atau suatu dan lain hal dikirimi sesuatu yang bisa mengakibatkan masalah kesehatan, ya. Kenapa kok sama? Kalian catat lagi, kanker serviks lagi. Catat yang kedua, kanker serviks. Kanker serviks. Medisnya. Ya, dan juga aku mau kasih tahu kalian, buru-buru kalian gabung sama membership Kisah Dunia Lain. Di membership tertinggi nanti aku bakal share, karena banyak penelitian tentang kanker, dan ternyata kanker itu bisa disembuhkan. Aku akan kasih beberapa tips-tips buat kalian seperti itu. Tapi buat member aja. Pertanggungjawaban ilmu ini masalahnya. Nah, gitu kira-kira. Yang kedua, almarhum Julia Perez juga ada rumor tentang santet dan diindikasi kanker serviks. Oke. Next yang ketiga itu ada almarhum Olga Syaputra. Wah, siapa yang nggak kenal komedian Olga ya kan? Wah, aku dulu waktu kecil suka nontonin dia banget nih. Sok muda lagi. Enggak sih, masih kecil. Iya, legend sih. Iya, karena kan berapa tahun lalu ya. Meninggalnya itu pada 27 Maret 2015. 10 tahun. Iya, lebih, 2015. 10 tahun lebih almarhum Olga. Ini meninggal itu di rumah sakit Elizabeth Singapura. Singapura akibat sakit radang selaput otak atau meningitis dan kanker kelenjar getah bening. Wow, kanker kelenjar. Satu hal tadi aku langsung kanker. Ya, kalau kepingin. Almarhum Olga ini ngedadak banget. Karena tahu-tahu dia sakit, nggak sadar, dirawat lama. Kolaps lah. Bisa dibilang koma lah kalau bilang. Itu akhirnya di rumah sakit, salah satu rumah sakit terbaik di dunia pun, RS Elizabeth Singapura, ini nggak bisa menyelamatkan nyawa beliau, nyawa almarhum. Nah, Olga ini kan sosoknya baik ya, dikenal baik, dikenal nice sama semua orang di dunia hiburan, banyak sekali penggemarnya. Tapi ya itulah ya, persaingan di dunia selebriti ya, kita tahu sendiri ya, seperti apa. Mungkin ada orang yang nggak suka atau tersinggung dan lain sebagainya. Mungkin karena kok tiba-tiba sehat-sehat aja, sebelumnya nggak ada apa ya, kalau kecapean mungkin lah, atau mungkin kalau beliau ini almarhum pekerja keras ya mungkin lah, tapi kok sama sekali nggak terdeteksi. Nggak terdeteksi, tahu-tahu kolaps. 2014 tuh penyakit itu baru diagnosa segala macam keluar. Lah, kok seperti itu? Tahu-tahu kok udah seperti itu? Nggak mungkin dong, nggak ada gejalanya. Atau mungkin ada gejalanya tapi nahan. Ada kan orang yang tipikal kayak gitu juga. Nah, ini juga memungkinkan kalau dia ini kena sesuatu lah. Nah, itu dia karena terlepas dari ada diagnosa sakitnya ini, muncul juga rumor sama kayak almarhumah Kak Jupe ini kalau diindikasi terkena santet. Nah, tapi ini juga belum dikonfirmasi atau kayak gimana ya. Cuman ya rumor-rumor di masyarakat itulah. Ya, rumor-rumor di masyarakat. Mungkin kalau dulu medsos sudah kayak sekarang, itu juga muncul di TikTok. Nanti yang dituduh nyantet si ini, si itu, mungkin. Nah, kayak Kak Stevi kan mungkin udah agak maju ya kan. Kemarin di tahun 2023 sakit, 2024 akhirnya. Jadi udah ada sosmed TikTok udah rame. Mungkin kalau dulu kayak itu bisa jadi juga bisa jadi viral. Nah, kalau ini gimana? Kalau ini juga teridentifikasi atau terindikasikan seperti itu. Gini loh, aku mau jelasin santet lah ya. Terlepas ini nanti
seperti apa kesimpulan kalian. Kalian simpulkan dengan alur logika yang benar. Karena gini, alur logika yang benar ini adalah apakah benar kiriman dalam tanda kutip, kiriman bisa jadi sakit fisik, bisa jadi sakit medis, disebut sakit medis. Oke, tujuannya santet apa sih? Santet itu salah kaprah. Sebentar, aku ralat dulu. Santet itu adalah bahasa Banyuwangi untuk ilmu pelet. Pelet itu santet. Kenapa jadi ilmu pelet? Karena ada Nyi Pelet dari Gunung Ciremai, film. Nah, nanti geser tuh istilahnya. Tapi yang asli istilahnya adalah teluh atau tenung. Ini dua hal yang berbeda. Teluh dan tenung. Mungkin ada yang tahu bedanya. Kalau nggak tahu, nanti kita bahas secara mendalam. Tak kasih tahu bedanya dua ini apa. Nah, kenapa ya aku pakai istilah santet aja ya. Kenapa istilah santet ini bisa jadi istilah fisik, bisa jadi sakit medis? Ya kan tujuannya untuk menyakiti orang. Iya, menyakiti. Tujuannya untuk mencelakai orang lah. Lah kalau mencelakai orang yang paling gampang ya fisiknya yang diserang. Iya. Begitu diidentifikasi, begitu didiagnosa, ya sakitnya sakit fisik. Masuk akal banget sih. Contoh, aku punya ilmu pukulan. Udah nggak usah ilmu pukulan jarak jauh lah, ilmu pukulan jarak dekat aja lah. Ilmu pukulan jarak dekat, das. Aku pukul tuh. Dadanya, deng. Terus tahu-tahu dia gagal jantung. Nanti diagnosa medisnya yang keluar adalah gagal jantung atau pecah pembuluh darah, ya kan? Nah, dengan cara-cara supranatural, dengan cara-cara yang aneh, bukan dengan cara-cara seperti itu, orang bisa dibikin gagal jantung, pecah pembuluh darah, sel tubuh saling memakan, jadi cancer. Jadi kanker itu. Kemudian ada lagi orang yang jadi stroke. Kemudian ada lagi orang yang kayak Down syndrome itu apa namanya? Ya Down syndrome, Down syndrome. Ada. Yang hal seperti itu memang ada. Tapi asalnya dari mana? Asalnya dari mana? Apakah itu asalnya memang dari 100% medis, 100% gejala-gejala medis dan klinis, atau asalnya dari hal aneh? Karena Kanjeng Nabi itu pernah debat sama orang-orang Yahudi. Kanjeng Nabi bilang, penyakit menular itu nggak ada. Penyakit menular itu nggak ada. Titik di situ. Nah, kalau penyakit menular itu nggak ada, terus orang-orang Yahudi itu ngeyel. Ini coba lihat nih, aku kemarin bawa unta yang buduk-buduk, bawa unta yang buduk, aku campurin sama teman-temannya kok ketularan semua, gitu kan? Terus dijawab sama Kanjeng Nabi, loh, lah iya. Kalau seumpamanya itu memang penyakit menular, yang pertama kali sakit itu ketularan siapa? Ya kan? Itu berarti kan nggak menular. Itu katanya Kanjeng Nabi, teman-teman. Sama kalau kita sakit flu dibilang penyakit menular. Ya kan? Ini konsep medis nih, penyakit menular. Tapi siapa yang pertama kali sakit flu? Itu ketularan dari siapa? Iya kan? Itu konsepnya medis di debat sama Kanjeng Nabi seperti itu. Nah, kembali lagi, kesimpulannya adalah penyakit-penyakit apapun itu sebabnya bisa bermacam-macam, bukan cuma sebab klinis dan sebab medis, tapi juga ada sebab aneh-aneh. Contoh sebab aneh-aneh yang mungkin aku nggak bilang santet lah ya, aku nggak bilang santet. Tapi ini nggak ada sebabnya, tapi ada penyakitnya, psikosomatis. Oh, gimana? Psikosomatis itu fisik kalian sakit karena pikiran kalian. Itu ada seperti itu. Psikosomatis itu seperti itu, kalian bisa cek kebenarannya. Nah, kembali lagi karena kita terbatas durasi ya. Karena kita terbatas durasi, pokoknya santet atau guna-guna atau teluh atau tenung itu sangat bisa melekat dan menjadi sakit fisik. Kalau itu didiagnosa ada sakit medisnya, iya memang tujuannya untuk nyakitin orang, udah titik seperti itu. Iya benar-benar. Iya kan? Logika jangan dibolak-balik. Logika kembalikan kepada titik awal, kembalikan kepada tujuan. Nah nanti caranya seperti apa? Masuk akal di kalian. Jadi gitu. Tapi bisa jadi, bukan bisa jadi, emang iya sih, aku kebayang. Aku ceritain satu lagi lah terakhir. Mbah Nun, Cak Nun, MH Ainun Najib, Muhammad Ainun Najib. Itu pernah disantet orang, teman-teman. Tiroidnya kebakar, jalur pencernaannya udah terbakar semua. Dari sekitar 70 kiloan turun menjadi sekitar 38 atau 42 kilo gitu. Kurus banget.
dicek medis, waduh, kalau dicek medis apa? Ya udah rusak semua, saluran pencernaannya rusak semua, kayak terbakar gitu. Ini gara-gara apa? Nggak tahu kan orang. Tapi ada diagnosa medisnya nggak? Ada. Suatu saat dicek radiologi fesesnya, dicek radiologi meledak dan meledak. Itu di rumah sakit Sarjito waktu itu pengetesannya meledak dar. Terus ditemukan kandungan apa? Nah itu ada cara nyembuhin santetnya sama beliau itu, buktinya beliau masih sugeng, masih keren. Nah nanti kawan-kawan kita juga bahas cara sembuh dari penyakit fisik maupun penyakit non fisik, seperti itu. Merkuri ini juga didapatkan dengan cara khusus. Caranya didapatkan dengan kalau aku bilang hewan tertentu diperlakukan dengan cara tertentu, nanti keluar merkuri itu dari dalam tubuh hewan tersebut. Emang khusus? Khusus. Ayam dan bukan cemani. Udah gitu aja. Iya, biasanya ayam cemani itu suka dikaitkan dengan santet itu ya. Santet teluh atau apalah. Cuman iya ya, itu kok bisa merkuri masuk? Jadi si merkuri masuk ke dalam tubuh, otomatis reaksi tubuh kan tidak menerima merkuri itu kan, jadinya sakit. Misalnya juga di dalam tubuhnya misalnya dimasukin serpihan kaca atau serpihan beling nih, apa nggak rusak organnya kan? Keramik itu di jantung, keramik di jantung itu bisa itu seperti. Nah nanti jadi medisnya itu apa misalnya? Pecah pembuluh darah jantung, gagal jantung. Seperti itu. Misalnya taruhin di lambung atau apa, atau kanker serviks itu kita nggak tahu ya ditaruhin apa. Kalau misalnya itu benar dikirimi kayak gitu ya. Aku tahu kalau bikin orang kanker itu dikasih apa aku tahu. Cuman aku nggak mau buka. Kalau tadi pakai ayam sesuatu dan bukan cemani atau amelanistik, ayam amelanistik ini nanti pakainya kambing, udah gitu aja. Pakainya kambing yang seperti apa? Aku nggak kasih tahu juga. Aku tahu metodenya teman-teman. Kenapa aku tahu? Karena aku sempat mempelajari metode-metode seperti itu untuk apa? Lagi-lagi untuk caraku mengatasi orang-orang yang minta tolong, gitu sih sebenarnya. Ya udah, jadi fix ya kesimpulannya ya. Mungkin logikaku seperti ini teman-teman. Orang mengirimkan santet ke orang lain tujuannya adalah untuk menyakiti, untuk menghilangkan nyawa orang itu, untuk menghilangkan nyawa lawannya. Kok bisa sih orang? Lah ya. Kalau suatu individu, contohnya si A lah, si A ini disantet sama si B, lah yang terjadi paling realistis itu adalah fisiknya, yang kena fisiknya. Gimana caranya orang kehilangan nyawa kalau fisiknya baik-baik aja? Nggak bisa. Pasti disakitin dulu. Tapi untuk cara-caranya, cara-cara untuk mengirimkan sekali lagi mengirimkan gangguan-gangguan itu, caranya seperti apa? Insya Allah nggak bakalan spill, tapi aku tahu caranya seperti itu sih. Nggak gampang itu teman-teman. Itu nggak gampang, susah sekali. Dan aku tahu, bener-bener tahu. Berapa banyak orang yang bener-bener bisa nyantet di Indonesia ini. Berarti nggak semuanya? Yang mengaku-ngaku? Alah. Yang aku ngaku bisa santet segala macam santet tahu sekarang. Ayo. Beneran serius. Kalau yang ngaku-ngaku, waduh, apalagi yang rame-rame ngaku-ngaku jadi dukun santet segala macam, enggak. Aku kenal semua kok orang-orangnya. Insya Allah aku kenal semua orang-orangnya. Jadi kayak gitu aja sih. Oke, udah mungkin buat teman-teman yang tahu nih ada siapa lagi nih artis selebriti yang meninggalnya diindikasi kena santet atau apa, boleh komen di bawah, siapa tahu nanti nextnya kita bisa cerita lagi nih kalau ini rame ya kan. Boleh. Kita sharing lagi, kita konfirmasi lagi nih kan ada pakarnya, ada dukun santet. Ada dukun santetnya di sini. Ya, itu aja komen di bawah. Mungkin kalian juga tahu alamat-alamat dukun santet, silakan tulis di kolom komentar juga. Sekalian nomor handphonenya. Sekalian sosial medianya. Buat kita adu. Info. Sampai di sini dulu episode kali ini. Sampai jumpa lagi kawan-kawan dari dunia lain.